Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan terima kasih sudah menonton. Oke, sesuai janji saya sebelumnya, konten kali ini kita akan bahas tentang cara cancel orderan yang paling aman tanpa kena pelanggaran. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita langsung lanjut ke videonya dan selamat menonton. 3, 2, 1. Oke, soal cancel orderan, kita harus bagi dulu ke dalam dua jenis kejadian. Nah, kejadian yang pertama, dia di-cancel oleh customer. Kejadian yang kedua, di-cancel oleh driver. Nah, oke, yang pertama yang mau saya bahas adalah cancel orderan yang dilakukan oleh customer. Nah, oke, sejak jauh-jauh hari dulu kita sudah tahu kalau mayoritas kita sudah tahu kalau cancel orderan yang paling aman adalah jika dilakukan oleh customer atau penumpang, ya kan? Nah, tapi belakangan hari ini entah menjelang keluarnya peraturan baru tentang pembatalan, nah banyak kejadian teman-teman itu yang orderannya itu di-cancel oleh customer, entah entah atas permintaan drivernya sendiri atau karena memang si customer-nya yang mau cancel ya. Nah, tahu-tahu setelah customer-nya cancel, ternyata dia kena pelanggaran. Ada yang kena PTO, PBO, bahkan yang seperti sering saya bilang sebelumnya, PTO dan PBO bersamaan dalam satu order. Nah, ini kasihan. Oke. Nah, yang saya mau bahas adalah kenapa masih sering kejadian driver itu kena pelanggaran padahal yang cancel customer-nya. Nah, menurut diskusi saya dengan beberapa teman-teman di lapangan di daerah saya ya, setelah kita cari tahu ternyata apabila customer-nya itu cancel orderan dan pada saat memilih alasan pembatalan, dia pilih atas permintaan pengemudi atau permintaan driver kan. Nah, ini eh, menurut menurut saya dan teman-teman ya itu sistem itu membacanya eh, setiap pengemudi yang minta orderan untuk di cancel ya seperti yang kita tahu ada mereka selalu curiganya drivernya minta di cancel untuk supaya bisa di offline. Nah, begitu. Nah, pasti mayoritas kita paham lah kenapa proses pembatalan orderan di Maxim sekarang itu sedikit dibikin agak ribet ya. Tujuannya memang saya paham memang mengarah ke situ. Yang pertama supaya kita tidak sembarangan cancel orderan. Nah, yang kedua untuk mempersempit ruang gerak dari oknum-oknum driver yang sering curang, yang kalau saya bilang ya, yang sering curang untuk offline kan orderan. Nah, pasti kebanyakan teman-teman sudah paham lah bagaimana yang dimaksud dengan offline kan orderan. Nah, itu yang mau dihindari oleh sistem. Nah, sayangnya justru yang banyak korban adalah ya kita-kita yang mau main jujur kan. Nah, kebanyakan kasus kejadian teman-teman itu dia tidak bisa sampai ke tempat penjemputan, entah karena dia ada halangan atau motor mogok atau bagaimana lah ya. Yang jelas dia tidak bisa menjalankan orderan yang dia dapat. Nah, akhirnya dia hubungi si customer untuk minta tolong orderannya di cancel. Ya, contoh lah yang saya bilang tadi, motornya mogok atau apa ya. Nah, ternyata setelah si customer memilih alasan, ketika dia pilih alasan yang satu ini, nah maka seperti yang saya bilang tadi, server bacanya kita mau main curang dan langsung kena pelanggaran sepihak. Nah, ini tidak adil ya, terdengar tidak adil untuk kita kan. Ya memang mau main jujur, tapi ya begitulah kenyataannya. Mereka curiganya yang itu driver curang begitu. Nah, saran saya kalau kejadian kayak begini untuk teman-teman ya, baiknya sebelum kita kena pelanggaran, baiknya kalau memang teman-teman itu mau minta cancel ke customernya, cara paling amannya adalah teman-teman ingatkan jangan pilih alasan atas permintaan pengemudi. Nah, itu. Pilih saya alasan yang lain, banyak kok yang aman intinya. Yang jelas selain alasan yang satu ini, gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ya kita semua tahu ada oknum-oknum driver yang kalau di tempat saya dibilangnya sniper atau penembak. Sering kan saya cerita di video-video yang lain. Nah, intinya mereka niatnya buat orderan fiktif, orderan baik fiktif, tapi tujuannya itu supaya persaingan driver di wilayahnya itu kurang. Nah, caranya salah satu ini, mereka itu
sengaja tembak orderan baik atau auto, biar kena ke driver. Nah, setelah drivernya dapat, dia menuju ke lokasi, entah dia sudah sampai atau belum, dia langsung cancel dan pilih alasan yang satu ini. Nah, makanya banyak ke teman-teman saya yang heran kenapa kita kena sniper sekarang, justru kita yang kena pelanggaran. Nah, ini yang kasihan kan. Jadi saran saya adalah begitu ada cancel sepihak tanpa ada komunikasi sebelumnya dari customer ya, teman-teman tetap harus chat. Paling tidak ditanya, loh kenapa di cancel Pak atau Bu? Begitu kan. Tujuannya kenapa di chat supaya teman-teman bisa screenshot. Dan ingat, sebisa mungkin hindari kata-kata kasar ya. Sekalipun teman-teman sudah tahu itu sniper, kerjaan sniper atau penembak ya. Hindari kata-kata kasar karena chat ini akan kita screenshot untuk diperlihatkan ke pihak kantor cabangnya. Kalau terjadi, kalau kena pelanggaran ke kita kan, itu untuk jaga-jaga. Jadi tetap teman-teman chat dan screenshot untuk jadi bukti bahwa bukan teman-teman yang minta untuk dibatalkan. Ya begitu intinya. Nah oke. Semoga sudah jelas di cara cancel orderan, tapi ketika kita minta ke customernya ya, kurang lebih seperti itu. Yang jelas intinya mau dilakukan begitu kita tiba atau sebelum kita tiba di lokasi penjemputan, sama saja selama customer yang cancel, selama dia bukan pilih alasan yang saya bilang tadi yang atas permintaan pengemudi, kurang lebih begitu bunyinya ya. Nah, itu aman, tidak akan terjadi pelanggaran. Nah, selanjutnya kalau cancel orderan dilakukan oleh driver. Nah, alasannya ya, yang pertama, kebanyakan kan yang kita mau cancel, kebanyakan orderan fiktif, orderan auto baik tapi fiktif. Nah, kita sudah sampai di lokasi penjemputan tapi customer tidak bisa dihubungi. Memang tidak selamanya dia fiktif, bisa jadi memang seperti yang ada di peraturan baru sekarang ya. Caranya teman-teman buka menu obrolan, kemudian pilih pengumuman, Maxim Indonesia, dan ini pembatalan order. Nah, di dalam aturan baru yang dikeluarkan oleh pihak aplikasi, intinya adalah di sini driver tetap bisa cancel orderan, misalkan dengan kondisi yang seperti saya bilang tadi ya, customer yang tidak bisa dihubungi, tapi tetap akan melibatkan customer itu sendiri. Entah itu dia dapat notifikasi dari pihak Maxim atau bahkan ada yang setelah di cancel dia akan dihubungi oleh pihak Maxim via telepon. Nah, begitu. Oke. Jadi, kita kembali ke kejadiannya ya. Misalkan teman-teman sudah tiba di lokasi, tapi si customer tidak bisa dihubungi. Nah, teman-teman tetap tekan dulu sudah tiba. Kan otomatis begitu kan kejadiannya. Nah, oke. Jadi, setelah tekan sudah tiba, kita sudah chat customernya, otomatis kan pihak customer pasti belum konfirmasi kalau memang dia tidak bisa direspon ya, artinya dia tidak ada tanda pelanggan keluar begitu. Jadi tunggu saya beberapa menit sampai waktu tunggunya jalan. Nah, kalau waktu tunggunya sudah muncul lah, tunggu sampai habis, kurang lebih 5 menit waktu tunggu gratis. Nah, kalau sudah habis, tetap teman-teman chat atau hubungi via telepon melalui aplikasi bisa. Nah, kalau tetap tidak ada tanggapan ya, setelah waktu tunggunya habis baru aman untuk teman-teman cancel. Tapi ingat, dalam poin ini yang nomor 1, alasan pembatal. Kalau teman-teman pilih alasan pembatalan pelanggan membatalkan order, nah ini orderannya tidak akan tercancel selama si customer belum konfirmasi. Nah, ini kan banyak kejadian teman-teman orderannya di cancel tapi tidak bisa tercancel. Akhirnya banyak yang ambil inisiatif langsung tekan mulai jalan dan selesaikan di tempat karena memang tidak bisa di cancel daripada kita tinggal di situ. Nah, ini sebelum kejadian kayak begitu teman-teman pastikan jangan pilih alasan pelanggan membatalkan order. Karena yang pertama, meskipun pelanggannya sudah respon dan setuju untuk di cancel ya, kita tidak tahu dia masih bertahan di aplikasi pelanggannya. Bisa jadi dia langsung close tab seperti begini. Nah, ini kan dia sudah tidak peduli lagi notifikasi yang muncul dari aplikasi Maxim pelanggannya. Nah, ini
selama dia tidak konfirmasi orderan tersebut tidak akan batal. Nah, ini kan banyak kejadian teman-teman yang kayak begini kan. Yaitu yang pertama, salah satunya karena teman-teman pilih alasan pelanggan membatalkan order. Nah, yang paling aman ya ini yang nomor 2, pelanggan tidak datang. Itu saja. Silakan dipilih dan oke, orderannya langsung tercancel. Jadi begitu. Nah, itu kenapa masih banyak kejadian teman-teman itu selesaikan orderan langsung di tempat kalau pelanggannya tidak bisa dihubungi ya, karena yang tadi yang saya bilang teman-teman pilih alasan yang pertama ini. Nah, ini makanya hindari. Yang aman ya nomor 2 sesuai dengan yang mereka anjurkan gitu. Tapi katanya nanti customernya itu akan dihubungi oleh pihak aplikasi, yang tidak masalah toh. Kan kita memang murni karena customernya tidak bisa dihubungi. Ini kenapa mereka bilang begini, supaya mereka curiganya kalau ternyata ordernya tetap dijalankan tapi di cancel ya, seperti yang saya bilang di offline kan gitu. Nah, kejadian yang terakhir yaitu ini ada pengalaman teman yang saya kenal ya. Jadi ceritanya dia kena tembakan dari driver yang kedua kali. Nah, yang pertama sudah berhasil di cancel, tapi begitu yang dia tinggal di tempat itu kena lagi yang kedua. Nah, karena mungkin dia entah karena dia emosi atau bagaimana, dia langsung ambil inisiatif cancel orderan itu tanpa harus ke titik penjemputan yang dimau oleh aplikasi. Nah, ini hati-hati. Kalau teman-teman kena kejadian yang kayak begini, meskipun teman-teman itu tidak mau ke tempat penjemputan, pastikan dulu teman-teman tekan sudah tiba. Kalau dari saya pribadi, sepengalaman saya pernah kejadian seperti ini ya, saya itu jaraknya jauh loh dari titik penjemputan, tapi saya tekan sudah tiba itu aman. Tapi kata beberapa teman-teman lebih baiknya kita dekati dulu titik penjemputan, paling tidak tidak lebih dari 500 meter lah dari titik penjemputannya, baru teman-teman tekan sudah tiba. Nah, tunggu sampai seperti metode yang nomor 2 tadi ya, tunggu sampai waktu tunggunya habis dan aman untuk di cancel. Nah, itu pastikan itu, karena kalau teman-teman cancel sebelum teman-teman tekan sudah tiba, itu dipastikan 100% akan kena pelanggaran, entah itu PTO atau PBO. Oke, jadi kesimpulan dari saya adalah eh, kalau kalau orderan itu harus di cancel oleh customer, ya yang seperti tadi pastikan customernya tidak pilih alasan atas permintaan pengemudi. Nah, yang kedua, kalau harus dilakukan oleh kita seorang driver, pastikan teman-teman pilih pelanggan tidak datang atau alasan apapun, yang jelas jangan pilih pelanggan membatalkan order. Nah, itu saja. Jadi, nah jalan terakhir, kalaupun cara pertama dan kedua kita lakukan dan tidak berhasil, order tetap tidak bisa tercancel, jalan terakhir mau tidak mau, tapi ini sangat tidak saya rekomendasikan ya. Mau tidak mau kita harus ubah rute dan selesaikan di rute yang kita pilih. Nah, kenapa saya tidak rekomendasikan? Karena sangat beresiko. Justru banyak teman-teman yang kena pelanggaran karena pilih cara ini. Karena kalau dulu-dulu kita pikir ini yang paling aman tanpa pelanggarannya, tapi ternyata cara ini justru lebih banyak makan korban lah kalau sekarang. Kenapa ya? Itu tadi diubah rute, dicurigai sama sistem supaya argonya turun dan dan saldo kita yang terpotong itu sedikit. Nah, apalagi jika bedanya dengan orderan yang pertamanya yang awalnya argonya misalnya tinggi, nah setelah kita ubah order, argonya menjadi argo dasar. Kalau di sini 10.200, nah itu sangat dicurigai oleh sistem dan bisa saya pastikan teman-teman akan kena pelanggaran. Nah, dan hati-hati, pelanggarannya sangat berat karena begitu teman-teman lakukan ubah rute, pihak aplikasi akan menghubungi pihak pemesan. Apalagi kalau dia harga-harga tinggi ya, dia pasti akan hubungi pemesannya dan untuk pastikan benar enggak orderan yang hari sekian, tanggal sekian itu dirubah rutenya sesuai dengan ini. Nah, bayangkan kalau tahu-tahu customernya itu ditelepon dan bilang tidak, saya tidak mengorder pada hari itu karena di cancel, atau ya terserah, yang jelas alasannya bisa jadi apa yang jelas si customer ini menolak pertanyaan dari aplikasi kan, artinya kita mengubah rute sepihak dari kita sendiri. Nah, ini hati-hati, sangat berat pelanggarannya. Sempat kejadian yang saya tahu satu kali di kawan saya itu langsung blokir akun, bayangkan. Tapi alhamdulillahnya dia masih bisa urus ke kantor cabang Maxim dan masih
dikasih ampun lah, istilahnya masih bisa diputihkan pelanggarannya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk teman-teman. Untuk baru saya sarankan itu pilihan paling terakhir sekali, lakukan yang lain dulu. Selama itu masih ada jalan, sebisa mungkin teman-teman hindari. Jadi itu saja. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman biar tidak kena pelanggaran ya ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Dan itu tadi, semoga sebisa mungkin orderan kita itu semua tidak ada yang tercancel. Itu saja. Oke. Jadi sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan kita jumpa lagi di konten-konten saya yang selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.